Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi MTS kelas 7, siswa baru yang saya hormati, yang saya cintai. Pertama dan utama, mari kita untuk senantiasa tak bosan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya alhamdulillah masih diberi nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir, bisa melaksanakan tugas aktivitas kita sebagai anak mestinya. Selawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Nah, aku yang saya cintai, ada baiknya untuk pertama kali kita berjumpa, kita saling mengenal dulu. Karena juga perkenalan, ta'aruf ini adalah perintah Allah. Karena saya yang bicara di sini, saya akan mengenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya adalah Ahmad Zahid Mahmud, MPD. Panggilan keseharian biasa dipanggil Pak Zahid, atau bahkan ada yang manggil Pak Ahid. Tapi yang lebih familiar, lebih sering digunakan adalah Pak Zahid oleh teman-teman sejawat ataupun oleh para bapak ibu guru yang lain, panggilannya Pak Zahid. Kemudian saya mempunyai satu istri, 2 anak, yang kebetulan anak saya dua-duanya perempuan. Yang besar sekarang sedang belajar di pondok pesantren Raudatul Quran Sirau Kebranjen, kelas 3 SMA. Kemudian yang adiknya itu sekarang jadi kelas 1 MA Ma'arif NU Cimanggu. Tadinya dia mondok di Cigaruh, tapi saya tarik untuk bisa sekolah di MA Ma'arif NU Cimanggu. Untuk ngajinya nanti dia dengan ibunya. Alamat rumah saya di depan MTS. Saya masih tinggal bersama dengan orang tua karena memang orang tua sudah pada sepuh, hanya berdua. Sementara saya satu-satunya anak laki-laki, sehingga saya berkewajiban untuk menjaga beliau. Itu sebagai perkenalan awal. Harapan saya nanti ketika suasananya sudah memungkinkan, bisa tatap muka, nanti kalian satu persatu bisa mengenalkan diri. Namun demikian, apabila nanti bertemu di jalan, kalian sudah kenal saya, monggo kita saling sapa. Kalian menyapa dulu. Dan mungkin di antara kalian ada yang dari MI, ini sudah lebih mengenal saya. Selanjutnya, bahwa saya di sini di MTS Ma'arif ini diamanai oleh yayasan, oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU cabang Cilacap untuk melaksanakan tugas sebagai PLT Kepala Madrasah. PLT itu pelaksana tugas, atau istilah lain PLT ya, pegawai lillahi ta'ala. Di PLT Kepala Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Cimanggu. Sedangkan keseharian saya ini sebagai Kepala MI Ma'arif Cilembuyan. Ini pun amanah dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU cabang Cilacap. Itu sebagai perkenalan awal. Selanjutnya saya di sini diberi tugas oleh panitia PPDB dalam rangka Madsama. Madsama adalah masa ta'aruf siswa madrasah di MTS Ma'arif NU Cimanggu. Saya dibagi tugas untuk materi sejarah madrasah
Sanawiyah NU, Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Cimanggu. Namun sebelum kita bicara tentang sejarah Madrasah Sanawiyah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya yang pertama, saya sampaikan selamat kepada kalian anak-anakku kelas 7 DS Ma'arif NU Cimanggu yang telah memilih Lembaga Pendidikan Ma'arif Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Cimanggu ini sebagai pilihan kalian. Kalian telah tepat memilih. Karena memang sejak awal kita telah berkomitmen agar menjadikan lulusan dari MTS Ma'arif ini menjadi siswa yang berprestasi, disiplin, dan berakhlakul karimah. Selanjutnya, bahwa dalam masa pandemi ini, apalagi sekarang ada pemberlakuan PPKM darurat Jawa Bali dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli ini. Oleh karenanya, sesuai dengan surat edaran Menteri Agama, juga instruksi Bupati maupun instruksi Gubernur, kita wajib mentaati karena semua sesuai surat tersebut, semua pembelajaran harus dilaksanakan secara daring, wajib dilaksanakan daring. Daring adalah dalam jaringan menggunakan HP atau internet. Nah, karenanya mulai hari ini pembelajaran kita 3 hari ini kita melaksanakan matsama. Hari ini pertama, hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan hari Kamis besok tanggal 15 Juli kita bersama-sama mengikuti matsama MTS Ma'arif NU Cimanggu. Untuk selanjutnya juga pembelajaran masih menggunakan daring sampai ada surat edaran selanjutnya yang membolehkan kita nanti menggunakan luring ataupun daring. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Untuk selanjutnya mari kita masuk ke materi sejarah Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Cimanggu. Tentunya ini secara singkat sebab keterbatasan waktu dan juga keterbatasan kita tidak tatap muka secara langsung. Baik, akan saya mulai bahwa tahun 1999, kebetulan saya juga termasuk salah satu pendiri, tokoh masyarakat Cikarang telah menyepakati tentang pendirian lembaga pendidikan setingkat SLTP. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pendidikan siswa-siswi yang tamatan SMI dan SD, karena di Cikarang sudah terlebih dahulu ada Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Cilungku yang berdiri tahun 63 sampai dengan tahun 1999 belum ada kelanjutannya. Oleh karenanya para tokoh masyarakat ini kemudian bersepakat untuk mendirikan lembaga pendidikan setingkat SLTP yang kami sepakat mendirikan Madrasah Sanawiyah. Tentunya dengan difasilitasi oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang waktu itu masih bernama Kortan, Koordinator Kecamatan, yang ketuanya waktu itu adalah Kiai Haji Nasimuddin almarhum. Jadi para tokoh itu, satu itu tadi Bapak Kiai Haji Nasimuddin almarhum, terus kemudian Kiai Haji Khalil, Bapak Raden Abdul Munim SAG, Raden Ali Misbahul Munir, dan beberapa tokoh masyarakat.
masyarakat sekarang ini sepakat untuk mendirikan Madrasah Sanawiyah yang tempatnya waktu itu ditempatkan di Madrasah Diniyah As-Shalihin, yang memang waktu itu Madrasah Diniyah As-Shalihin ini sudah memiliki 3 lokal ruang. Tujuannya apa? Tujuannya karena Madrasah Diniyah itu dilaksanakan sore hari jam 3 sampai dengan jam 5 sehingga pagi hari kosong. Nah, untuk meningkatkan manfaat dari Madrasah Diniyah itu, kemudian paginya kita gunakan untuk Madrasah Sanawiyah. Ini udah sepakat, baik Madrasah Diniyah maupun Madrasah Sanawiyah, dua-duanya memang ini madrasah yang di bawah lembaga pendidikan Ma'arif. Dari pertama berdiri 16 siswa, mulailah sejarah MTS Ma'arif NU Cimanggu ini berjalan. Tahun 1999, kemudian tahun 2001 ini adalah lulusan angkatan pertama. Jadi kemarin sampai tahun 2021 ini berarti sudah ada 20 angkatan. Dan yang terakhir kemarin yang kita lepas itu adalah angkatan ke-20. Dari 20 angkatan, kalau kita rata-rata setiap angkatan itu 40 anak, berarti sudah ada sekitar 800 alumni. Luar biasa nih. Sudah ada 800 alumni. Kalau semuanya bersinergi untuk membesarkan madrasah, saya kira madrasah bisa luar biasa ke depannya. Harapan kita nanti bisa para alumni ini ikut berkontribusi untuk membesarkan madrasah. Dari beberapa alumni yang kita tahu sudah banyak yang mengabdi pada negara ataupun menjadi para pengusaha. Contoh dari angkatan pertama yang kita tahu ada Pak Mujtahid. Ini beliau sekarang di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap sebagai ASN, sebagai staf urusan pegawai. Kemudian juga ada Mbak Siti Fauziah dari situ kalau nggak salah itu. Sekarang beliau juga jadi PNS, guru matematik di salah satu sekolah di Kabupaten Bandung. Dan masih banyak lagi yang sudah menjadi pengusaha dan jadi tokoh masyarakat. Artinya para alumnus para alumnus MTS ini sudah banyak berkontribusi kepada negara dan bangsa. Dan harapan saya juga kalian nanti setelah belajar dari MTS ini, kemudian hari nanti kalian akan menjadi insan-insan yang berguna bagi negara, agama, dan bangsa, bermanfaat, karena khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu jadi tahun 99 berdiri dengan menempati 3 ruang madrasah diniyah. Dalam perkembangannya tentunya MTS semakin berkembang dari 16 murid sampai ratusan murid. Dalam perkembangannya juga tentu tidak semulus yang kita harapkan. Tetap saja ada beberapa masalah. Namun alhamdulillah permasalahan sudah kita bisa atasi bersama. Jadi kalau kita melihat perkembangan dari 3 ruang madrasah diniyah yang waktu itu apa adanya, sekarang telah berkembang menjadi madrasah seperti ini dengan 6 ruang kelas, kemudian ada ruang kepala, juga ada ruang
TU, ada ruang guru, ada ruang perpus, bahkan ruang laboratorium komputer. Ini menunjukkan perkembangan yang sudah luar biasa. Nah, dari beberapa sarpras yang kita miliki itu alhamdulillah kita paling tidak sudah lengkap lah untuk sarana prasarana. Oleh karenanya dengan sarana prasarana yang ada sekarang, kami dari MTS Ma'arif berkomitmen untuk bisa meningkatkan kualitas dan menjadikan Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU ini lebih maju. Mungkin itu. Namun sebelum saya akhiri, saya bacakan terkait profil yang lebih rinci terkait dengan Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU Cimanggu. Bahwa nama MTS Ma'arif NU Cimanggu, kemudian alamatnya dari Jalan Raya Cimanggu Majenang, kilometer 4, Desa Cilempuyang, RT-nya 34, Kecamatan Cimanggu. Terus kemudian fisiknya berprestasi, disiplin dan berakhlak. Dan kondisi objektifnya bahwa bangunan kita ini berada di sebagian tanah wakaf. Tanah wakafnya ada 184 meter persegi dan sebagian lagi tanah beli. Jadi ini sudah berdiri di tanah sendiri dan tanah wakaf. Kemudian sarana prasarana tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa ruang juga. Untuk tenaga pendidik, guru dan tenaga pendidik ada 12 guru dan 13 termasuk saya. Semuanya guru Wiyata Bakti dan semuanya bersemangat untuk memajukan Madrasah Tsanawiyah. Itu beberapa profilnya dan keadaan siswa sampai hari ini juga alhamdulillah semuanya terkondisi dengan baik. Sebelum saya akhiri, saya hanya berpesan kepada murid-murid semuanya, kepada kalian semuanya, dalam suasana pandemi ini, mari kita bersama-sama membantu pemerintah sebagai warga yang baik, warga negara yang baik, sebagai siswa yang baik. Kita semuanya membantu pemerintah mengatasi penyebaran pandemi COVID-19 dengan cara kita mematuhi protokol kesehatan 5M. M yang pertama adalah memakai masker kemanapun. Untuk yang selanjutnya, M yang kedua, mencuci tangan sesering mungkin. Untuk M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, menghindari kerumunan. Dan M yang terakhir, mengurangi mobilitas. Nggak usah bepergian jauh kalau memang tidak ada kepentingan. Insya Allah dengan kita mematuhi protokol kesehatan ini, kita akan terhindar dari penularan virus corona. Dan itu salah satu upaya kita, salah satu wujud kita dalam rangka mengisi kemerdekaan ini. Membantu pemerintah untuk membatasi atau memutus rantai penyebaran COVID. Karena pemerintah tanpa dibantu oleh kita, oleh masyarakat, pemerintah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena sekali lagi, mari kita untuk selalu berdisiplin kemanapun kita melaksanakan protokol kesehatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Akhirnya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.